Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023 yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Mimin Cintia Karim SPDI. Saya selaku mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023. Dan saya juga sebagai guru pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti di SDN 99 Kota Utara, Kota Gorontalo, di mana hari ini saya akan melakukan uji kinerja dan video pembelajaran untuk tuntutan UKIN PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023. Selamat menyaksikan. Sehingga hari ini kembali dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, adik-adik, hari ini siap belajar? Siap! Sebelumnya, Ibu cek dulu semangatnya. Tepuk semangat! Oke, sebelum belajar, biasanya kita awali dulu dengan kegiatan berdoa. Oleh karena itu, Ibu minta adik Fadila untuk bisa maju ke depan memimpin doa bersama teman-temannya. Silakan maju ke depan.
sudah selesai dan siapa yang mendapat tongkat itu dia berhak menjawab pertanyaan dari ibu guru. Oke? Sebelum kita bermain talking stick atau bermain tongkat, coba perhatikan video yang akan saya tayangkan di papan ini. Jadi materi kita pada pagi hari ini adalah tentang menyayangi anak yatim, yang dimana dijelaskan, diceritakan di dalam Quran surah Al-Maun. Oke, dengarkan, simak baik-baik video yang ibu tayangkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Mimin Cynthia Karim SPDI, dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah adik-adik, sebelum pembelajaran dimulai, mari yatim. Nah kira-kira di antara kalian siapa yang masih ingat materi yang kita pelajari minggu lalu? Ya, dan baik dan benar. Nah, kenapa kisah menyayangi anak yatim? Surah Al-Maun ini terdiri dari 7 ayat. Kemudian surah Al-Maun ini termasuk surah Makkiyah. Di dalam Al-Quran, surah Al-Maun, dan adik-adik tahu apa arti itu surah Al-Maun? Surah Al-Maun artinya barang-barang yang berguna. Dan pada ayat ini Allah menanyakan kepada Nabi Muhammad, apakah engkau tahu orang yang mendustakan agama? Pendusta agama juga disebut sebagai ingkar terhadap hari kiamat. Meskipun pertanyaan ditujukan kepada Nabi Muhammad, namun memiliki pemahaman bahwa kita harus merenungi pertanyaan tersebut. Di ayat yang kedua, yadu'ul yatim, dan pada sesama. Surah Al-Maun artinya menegaskan tentang gambaran akhlak buruk yang bisa dijadikan pelajaran ayat Allah yang dijelaskan di dalam Quran. Untuk adik-adik Oke, tadi sudah disaksikan bersama ya tayangan tentang video tentang apa tadi? Nah, di dalam video tadi dijelaskan bahwa Quran surat Al-Maun itu terdiri dari berapa ayat? 7. Terdiri dari 7 ayat. Dan surah Al-Maun ini diturunkan di mana? Kota Mekah. Diturunkan di kota Mekah. Kemudian di dalam Quran surat Al-Maun ini juga disebutkan bahwa surat Al-Maun ini tergolong surah Makkiyah. Nah adik-adik, arti dari surah Al-Maun itu sendiri adalah barang-barang yang berguna. Oke, nah yang berikut isi kandungan dari surah Al-Maun. Isi kandungan dari surah Al-Maun itu adalah pada ayat yang pertama dijelaskan bahwa ini ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin adalah, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Ya, jadi dalam surah Al-Maun yang pertama ini diberi pertanyaan, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama itu orang yang seperti apa? Orang yang menghardik anak yatim. Tahu menghardik anak yatim itu seperti apa? Apa itu menghardik anak yatim? Ya, mencaci maki mereka. Kemudian apa lagi? Ya, memukul anak yatim, membuli juga termaksud menghardik anak yatim, memperlakukan mereka secara tidak adil. Padahal kita ketahui bersama bahwa mereka itu butuh kasih sayang karena mereka tidak memiliki figur seorang ayah. Kemudian pada ayat yang ketiga, merenungi perkataan agama. pada ayat yang ketiga dijelaskan bahwa wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memberi makanan bagi orang-orang yang miskin. Padahal kita
Kemudian di ayat yang kedua, ya, orang yang mendustakan agama itu adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Pertanyaan Ibu, tahu tidak menghardik anak yatim itu yang bagaimana? Ya, menghardik anak yatim itu yang bagaimana? Mencaci maki. Ya, mencaci maki anak yatim. Apalagi ada yang lain? Membuli. Apalagi? Memukul. Jadi itu contoh-contoh menghardik anak yatim. Tepuk tangan dulu dong. Kelompok 3. Oke, kita pindahkan pada kelompok 4 atau kelompok aktif. Kelompok aktif ini sambil menyanyi lagu cica-cica di dinding. 1, 2, 3. Cica-cica di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap Tio. Oke, Tio sekarang. Tadi di dalam penjelasan Quran Surat Al-Maun yang ditayangkan di dalam video dijelaskan bahwa Quran Surah Al-Maun itu termasuk surah Makkiyah. Kira-kira adik-adik tahu tidak mengapa disebut surah Makkiyah? Karena diturunkan Karena diturunkan di kota Mekah. di kota Mekah. Betul tidak? Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok aktif. Kita pindah pada kelompok yang terakhir, yaitu kelompok Anfil. Sambil menyanyikan lagu cica-cica, kelompok yang lain membantu menyemangati dengan bertepuk tangan. Oke, 1, 2, 3. Cica-cica di dinding, diam-diam merayap, datang
Oke, jawabannya? Oke, apa lagi? Oke. Oke, good job. Kelompok keempat, pertanyaannya disebut. Oke. Surah Al-Maun. Oke, good. Kelompok kelima, apa arti dari Al-Maun? Apa artinya? Barang-barang berguna. Tepuk tangan dulu dong. Dan karena anak-anak ini sudah berani tampil di depan kelas untuk menyampaikan hasil dari permainan tongkat tadi, maka ibu guru akan memberikan hadiah kepada mereka. Nanti sebentar hadiah akan ibu serahkan langsung di dewan guru. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Silakan anak-anak kembali ke tempat. Oke adik-adik, sekarang kembali ke tempat masing-masing. Tadi kita sudah bermain tongkat, sudah selesai mengerjakan sudah selesai mengerjakan asesmen formatif lewat LKPD kelompok. Nah, oke adik-adik, sekarang ibu guru akan memberikan asesmen sumatif. Nanti soalnya ibu sudah kirim lewat Google Form. Adik-adik silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai langsung kirim balik ke saya. Oke? Nah adik-adik, karena sudah selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka sebelum saya tutup, ibu guru mau tanya dulu. Kira-kira bagaimana perasaan adik-adik dalam pembelajaran hari ini? Materinya mudah atau sulit? Mudah dipahami ya? Karena kita belajar sambil bermain. Kira-kira menurut adik-adik, cara penyampaian materi ibu tadi, penjelasan ibu tadi terlalu cepat tidak? Tidak. Sudah pas tidak? Atau misalnya, adik-adik tadi ada yang ngantuk? Tidak ya? Ya, permainannya seru ya? Kita belajar sambil bermain. Oke, karena sudah selesai pembelajaran hari ini, maka ibu guru akan sama-sama bersama adik-adik untuk menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Materi kita hari ini tentang apa? Menyayangi anak yatim yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Maun. Surah Al-Maun itu diturunkan di mana? Terdiri dari berapa ayat? Kemudian dia termaksud golongan surah Makkiyah. Kenapa disebut surah Makkiyah? Karena surah Al-Maun diturunkan di kota Mekah. Kemudian arti dari Al-Maun itu adalah barang-barang berguna. Karena sudah berakhir pembelajaran kita pada pagi hari ini, adik-adik sudah mengerti dengan materi yang saya berikan, maka kita tutup pertemuan ini dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Satu pesan saya, rajin-rajin datang ke sekolah, rajin-rajin mengaji supaya adik-adik jadi anak yang pintar, anak-anak yang soleh-solehah, kemudian jadi anak-anak yang sukses. Kalau adik-adik rajin belajar, adik-adik rajin sekolah, adik-adik bakalan jadi anak yang sukses, adik-adik yang anak-anak yang berhasil. Ya, mau jadi anak yang berhasil? Mau. Jadi anak-anak yang sukses mau? Kuncinya hanya satu, rajin sekolah dan rajin belajar.